Halo adik-adik, Assalamualaikum. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan belajar buku tematik kelas 4, tema 7, subtema 1, pembelajaran 3. Bisa adik-adik lihat di buku adik-adik pada halaman 20. Ayo mengamati. Perhatikan gambar peta Indonesia berikut. Bisa adik-adik lihat itu gambarnya. Ini juga kakak kasih di sini gambarnya, bisa adik-adik lihat ya. Kemudian, ayo berdiskusi pada halaman 21. Dari gambar peta Indonesia tersebut, diskusikan jawaban pertanyaan-pertanyaan berikut dengan kelompokmu. Nomor 1. Di pulau mana kalian tinggal? Nah, jawabannya untuk nomor 1 ini, itu ya sesuai dengan tempat adik-adik tinggal. Misalkan adik-adik tinggal di Pulau Jawa atau di Pulau Kalimantan. Terserah adik-adik. Di sini kakak contohkan misalnya adik-adik tinggalnya di Pulau Jawa gitu ya. Nomor 2, banyak atau sedikitkah pulau-pulau di Indonesia? Pulau-pulau di Indonesia tentulah sangat banyak. Indonesia terdiri dari banyak sekali pulau-pulau. Yang ketiga, menurut kamu bagaimana jarak dari pulau satu ke pulau lain? Jauh atau dekat? Jawabannya nomor 3 ini, jarak dari pulau satu ke pulau lain pastilah sangat jauh. Kemudian nomor 4, bagaimana kondisi alam setiap daerah di Indonesia? Kondisi alam setiap daerah di Indonesia pastilah berbeda-beda. Karena kan ada yang di daerah dataran tinggi, ada juga yang dataran rendah, jadi pasti di setiap daerah di Indonesia pastinya beda-beda. Nomor 5, samakah kondisi penduduk di seluruh wilayah Indonesia dan mengapa? Kondisi penduduk di seluruh wilayah Indonesia itu berbeda-beda karena jarak pulau yang berjauhan mengakibatkan keragaman penduduknya. Bacakan hasil diskusi kelompokmu dengan kelompok-kelompok lain. Apa yang dapat kalian simpulkan? Nah, kesimpulannya bisa seperti ini. Kondisi antar pulau di Indonesia yang berjauhan berakibat pada kondisi setiap daerah dan penduduknya berbeda-beda. Bisa seperti itu atau adik-adik membuat kesimpulan sendiri juga tidak apa-apa. Itu contoh dari kakak. Di Indonesia terdapat banyak suku bangsa. Apakah saja faktor-faktor yang menjadi penyebabnya? Adakah hubungannya dengan kondisi wilayah Indonesia? Diskusikan bersama kelompokmu, lalu bacakan hasil diskusimu di depan bapak atau ibu guru dan kelompok lain. Nah, adik-adik bisa mencari faktor-faktor yang menjadi penyebab di Indonesia terdapat banyak suku bangsa itu bisa adik-adik cari di Google, cari di buku-buku lain juga bisa. Nah, di halaman selanjutnya, halaman 22 itu ada bacaan itu, faktor penyebab keragaman masyarakat Indonesia. Nah, bisa adik-adik baca di situ, terus adik-adik diskusikan dengan kelompok adik-adik. Kemudian adik-adik bacakan hasil diskusinya di depan bapak atau ibu guru dan kelompok yang lain. Ayo membaca halaman 22. Faktor penyebab keragaman masyarakat Indonesia. Itu bisa adik-adik baca sendiri ya. Ada letak strategis wilayah Indonesia, kemudian kondisi negara kepulauan, perbedaan kondisi alam, keadaan transportasi dan komunikasi, terus penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Itu bisa adik-adik baca untuk menambah pengetahuan. Itulah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan dalam masyarakat Indonesia. Bagaimana dengan kondisi di daerahmu? Nah, adik-adik ditanya kondisi di daerah adik-adik itu seperti apa? Misalkan seperti ini ya kakak contohkan. Kondisi geografis lingkungan di daerah tempat tinggalku yang berupa dataran rendah adalah lingkungan sekitarnya memiliki suhu yang cukup panas, namun masih tergolong sejuk. Masyarakatnya mayoritas bermata pencahariannya sebagai pedagang dan penyedia jasa. Selain itu, masih banyak pepohonan yang terdapat di lingkunganku, sehingga menjadikan tanahnya subur dan ketersediaan air bersihnya sangat baik.
Bisa seperti itu, sesuaikan dengan kondisi di daerah adik-adik kayak gitu. Faktor apa yang menyebabkan suku bangsa di daerahmu berbeda dengan daerah lain? Misalkan kayak gini, kakak contohkan. Misalkan letak strategisnya berbeda, kemudian perbedaan kondisi alam juga, perbedaan transportasi, komunikasi, dan penerimaan masyarakat terhadap perubahan itu berbeda. Seperti itu juga bisa. Bagaimana sikap kita terhadap keragaman suku bangsa di Indonesia? Sikap kita terhadap keragaman suku bangsa di Indonesia adalah kita harus saling menghormati satu sama lain, saling menghargai satu sama lain, tidak membeda-bedakan suku, ras, dan agama atau yang lainnya. Menjunjung tinggi asas Bhinneka Tunggal Ika dan saling membantu antar suku dan saling gotong royong antar suku dan lain-lain lah. Keragaman suku bangsa hendaknya menjadi kekayaan bangsa. Hendaknya kita dapat menerima keragaman itu. Kita saling menghargai dan bekerja sama dengan semua suku bangsa di Indonesia. Dengan bekerja sama dan saling menghargai, kita akan hidup damai. Di baliknya, ayo berdiskusi. Halaman 24 ya. Dari bacaan faktor penyebab keragaman masyarakat Indonesia di depan, tuliskan informasi baru yang kamu dapatkan. Diskusikan bersama teman sebangkumu. Lalu bacakan di depan teman-temanmu. Kumpulkan tulisanmu kepada bapak atau ibu guru. Nah, kan tadi adik-adik sudah membacakan ya bacaan faktor penyebab keragaman masyarakat Indonesia. Nah, adik-adik tuliskan informasi yang baru adik-adik dapatkan setelah adik-adik itu membaca bacaan tadi. Misalkan, adik-adik itu baru tahu bahwa keadaan geografi Indonesia merupakan wilayah kepulauan yang terdiri atas 13.466 pulau. Kemudian misalkan adik-adik juga baru tahu bahwa banyaknya pulau di Indonesia menyebabkan penduduk yang menempati satu pulau atau sebagian dari satu pulau tumbuh menjadi kesatuan suku bangsa. Misalkan itu informasi baru yang adik dapatkan setelah adik-adik membaca bacaan faktor penyebab keragaman masyarakat Indonesia. Atau bisa adik-adik tambahkan juga ini yang kakak lampirkan ini. Bisa adik-adik baca sendiri dan adik-adik tulis ya. Nah, bisa seperti yang kakak tampilkan ini, tabel ini, atau terserah adik-adik informasi baru apa yang adik dapatkan setelah membaca bacaan faktor penyebab keragaman masyarakat Indonesia. Di Indonesia ada ribuan suku bangsa yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Suku bangsa apa yang kamu lihat pada gambar di samping? Suku bangsa yang terlihat pada gambar di samping itu ada suku Sunda, terus suku Asmat, suku Bali, suku Aceh, suku Jawa, suku Minang, dan suku Dayak. Ayo membaca adik-adik halaman 24. Bacalah dengan cermat teks berikut. Keragaman suku bangsa di Indonesia. Suku bangsa termasuk bagian dari keragaman bangsa Indonesia. Ada banyak suku bangsa yang mendiami wilayah kepulauan Indonesia. Dibandingkan dengan negara lain, jumlah suku bangsa Indonesia menjadi yang terbesar di dunia. Suku bangsa Indonesia tersebar di seluruh wilayah Indonesia, baik di pulau besar maupun pulau kecil. Berikut daftar suku bangsa di seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Nah, bisa adik-adik lihat tabel 1.1 ya, suku bangsa di Indonesia itu di buku adik-adik pada halaman 25. Ini di sini juga kakak kasih ini gambarnya. Bisa adik-adik baca sendiri ya. Itu ada banyak sekali. Ada 34 provinsi dan sangat banyak suku bangsanya. Dari tabel di atas terlihat betapa banyak suku bangsa di Indonesia. Dalam satu provinsi bisa terdapat lebih dari satu suku bangsa.
Namun, semua suku bangsa dapat hidup berdampingan dalam persatuan dan kesatuan. Ayo bermain peran. Halaman 27. Nomor 1. Sebelum bermain, siapkan bahan dan alat berupa kertas HVS, peta Indonesia, peta yang besar ya adik-adik, kemudian gunting, spidol, dan jarum pentul. Kemudian gunting-guntinglah kertas berukuran 8 cm dikali 4 cm. Tuliskan nama satu suku bangsa pada setiap guntingan kertas. Berhati-hatilah dalam menggunakan gunting supaya tidak melukai. Kemudian masukkan seluruh guntingan kertas bertuliskan nama suku bangsa ke dalam suatu wadah. Dan secara bergiliran dengan teman-temanmu, ambillah satu lembar guntingan kertas bertuliskan nama suku bangsa tanpa melihat ke dalam wadah. Dan baca keras-keras tulisan nama suku bangsa pada guntingan kertas yang terambil. Lalu pasangkan pada peta sesuai lokasi tempat tinggal suku bangsa itu. Pasangkan menggunakan jarum pentul. Perhatikan penggunaan dan penyimpanan jarum pentul supaya tidak berserakan dan tidak melukai kalian nanti. Jika kamu salah memasangkan nama suku bangsa pada peta, kamu harus menampilkan salah satu atraksi, misalnya menyanyi, membaca puisi, atau membacakan cerita rakyat. Sekian video pembelajaran kali ini, semoga dapat membantu adik-adik. Jangan lupa klik like dan subscribe. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.